Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Alawiyah, nomor NIM 2102041110055. Di sini saya hendak mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Qawaid Fiqhiyah untuk memenuhi tugas studi fikih dari Ustadz Anas Holis. Pada makalah saya dijelaskan tentang definisi, pembagian, dan urgensi Qawaid Fiqhiyah. Dilanjutkan dengan buku-buku sumber kaidah fikih 4 mazhab, dan yang terakhir ialah tentang qawaidul khamsah. Baik, kita mulai pembahasan pertama, yakni pengertian tentang qawaid fikhiyah. Qawaid menurut Al-Asfihani ialah bentuk jamak dari kata al-qaidah yang berarti pondasi atau dasar. Dalam Al-Qur'an disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 127 ya, yang berbunyi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan asas-asas atau pondasi Baitullah itu. Sedangkan kata al-fiqhiyah itu berasal dari kata fikih yang berarti pemahaman yang dalam. Kata fikih dijumpai dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, penggalannya yaitu liyatafaqahu fiddin, yang artinya untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Sementara mayoritas ulama usul mendefinisikan kaidah fikih dengan kata hukmun kulliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyatihi, yaitu hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang bersifat detail. Adapun definisi kaidah fikhiyah, qawaid fikhiyah secara terminologi saya bacakan, saya ambil dari pengertian dua tokoh ulama. Menurut Tajuddin As-Subki bahwa kaidah-kaidah fikih adalah suatu kaidah umum yang bersesuaian dengan juz'iyah atau bagian-bagian yang banyak, yang daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyah. Yang kedua, dari Ali Ahmad An-Nadwi, yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya. Dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum, yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Dalam artian bahwa kaidah fikih berawal dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalah-masalah juz'iyah sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya. Ini mengartikan bahwa kaidah fikhiyah hakikatnya juga bersumber atau menyerap dari Al-Quran dan hadis, namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari usul fikih melalui proses ijtihad yang mana biasanya didasarkan atas sebuah kias atau ta'dil, melihat sebab dari sebuah hukum, atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'i secara umum, serta melihat kepada maqasid syariah atau yang lainnya. Dan kesemuanya itu tentulah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, memasuki pembahasan kedua, yakni pembagian qawaid fikhiyah. Dalam literatur qawaid fikhiyah, macam-macam kaidah fikih itu secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, kaidah-kaidah fikih induk atau qawaid asasiyah. Disebut induk karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Yang kedua, kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Dan yang ketiga adalah kaidah-kaidah fikih cabang yang diperselisihkan oleh para ulama atau kaidah mukhtalaf ya. Keterangannya gini, kalau kaidah-kaidah fikih induk atau qawaid asasiyah ialah 5 kaidah utama yang tidak dipertentangkan oleh ulama mazhab tanpa ada yang menyelisih pendapat lainnya. Dan karena jumlahnya sebanyak 5 kaidah, maka biasanya kaidah ini disebut dengan
al-qawaidul khamsah. Kaidah ini memiliki cakupan permasalahan yang sangat luas, komprehensif, dan universal sehingga bisa masuk dalam semua elemen fikih. Kelima kaidah tersebut yaitu: 1. Al-yaqinu la yuzal bukan. Salah. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesulitan dapat menarik pada kemudahan. Lanjut, ad-dararu yuzalu. Kemadharatan harus dihilangkan. Dan kaidah yang terakhir yaitu al-'adah muhakkamah. Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Yang kedua, kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ini berjumlah 40 kaidah ya. Dalam kitab Ats-Tsamarat al-Mardiyah karangan Yahya Husnan Mansur yang merupakan terjemahan dari kitab Al-Faraid Al-Bahiyah menerangkan bahwa 40 kaidah tersebut merupakan kaidah kulliyah yang contoh juz'iyahnya tidak dibatasi. Dan kadang-kadang terdapat contoh yang dikecualikan dari kaidah tersebut, akan tetapi contoh-contoh tersebut sedikit yang masih bisa dihitung. Beliau menambahkan 40 kaidah ini dinamakan kaidah karena berupa kaidah-kaidah atau undang-undang. Sedangkan dinamakan kuliah karena masalah yang dicakup dalam kaidah ini tidak hanya terbatas pada satu bab fikih saja. Namun dalam kaidah ini tetap saja terdapat beberapa pengecualian. Yang ketiga, kaidah-kaidah fikih cabang yang diperselisihkan oleh para ulama atau mukhtalaf ya. Di sini terdapat 20 kaidah dalam kitab Ats-Tsamarat al-Mardiyah karangan Yahya Husnan Mansur yang juga merujuk pada kitab Al-Ashbah wan Nadhair, menerangkan bahwa 20 kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang diperselisihkan, sedang pendapat ulama yang dimenangkan adalah tidak sama dan tidak bisa mutlak tarjihnya karena terdapat perbedaan pada cabang-cabangnya. Hal itu dikarenakan terkadang ulama memutuskan salah satu dari dua masalah dalam berbagai cabang-cabangnya. Akan tetapi ulama lain memutuskan pada bagian yang lainnya itu dengan sebaliknya. Biasanya jenis kaidah-kaidah ini ditandai dengan kata tanya hal atau kadang lafadz fihi khilafun. Memasuki pembahasan yang ketiga yaitu urgensi qawaid fikih. Ini tentu saja ada karena qawaid fikih ini sangat penting guna untuk bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang akan muncul. Jadi masalah fikih yang akan datang di masa yang akan datang itu pasti lebih kompleks ya dari masalah fikih hari ini. Dan kajian kontemporer itu mencakup beberapa aspek seperti aspek hukum keluarga, ekonomi, pidana, kewanitaan, medis, teknologi, politik, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Di sini saya mencantumkan beberapa pendapat tentang urgensi qawaid fikih menurut beberapa ulama seperti Abu Zahra, Mustafa Az-Zarkashi, Al-Qarafi. Tetapi dapat saya menyimpulkan bahwa urgensi qawaid fikih itu begini. 1. Kaidah fikih itu adalah tempat atau ranah bagi para mujtahid untuk mengupayakan segala daya pikir mereka dalam menerapkan ilat hukum yang mereka gali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang. Yang kedua, kaidah fikih itu menjadikan hukum Islam lebih mudah dipahami. Karena dari berbagai masalah, dari hukum berbagai masalah itu bisa disimpulkan atau bisa dijadikan satu kaidah saja. Yang ketiga,
satu dari kaidah fikih itu dapat mengikat berbagai masalah yang bertentangan dan dengan dilihat dari ilat berbagai masalah tersebut. Dan yang terakhir, kaidah fikih itu mengembangkan daya pikir seseorang dalam bidang fikih pada pengambilan hukum mengenai masalah fikih yang tidak ada habisnya atau tak terbatas, tentunya dengan kaidah mazhab imamnya. Hal ini sejalan dengan sifat fikih yaitu tidak statis, yaitu dinamis. Jadi sifat fikih itu dinamis, yakni selalu mengikuti perkembangan zaman. Baik, pembahasan selanjutnya yakni tentang buku-buku atau kitab sumber kaidah fikih 4 mazhab. Dimulai dari mazhab Hanafiyah, saya bacakan saja. Terdapat kitab Usul Al-Karhi karangan dari Abu Hasan Al-Karhi yang di dalamnya memuat 37 kaidah fikih. Lanjut, Ta'sis An-Nadhar karangan Abu Zaid Ad-Dabusi, wafat 430 Hijrah. Di dalam kitab tersebut dicantumkan 86 kaidah fikih. Al-Ashbah wan Nadhair karangan Ibnu Huzaim, wafat 970 Hijrah. Nama lengkapnya Zain ad-Din bin Ibrahim bin Muhammad, terkenal dengan nama Ibnu Huzaim Al-Hanafi Al-Misri. Terdapat 25 kaidah di dalamnya. Majami Al-Haqaiq karangan Abi Sa'id Al-Khadimi, seorang faqih mazhab Hanafi yang memuat 154 kaidah. Majallah Al-Ahkam Al-Adiyah yang disusun oleh ulama-ulama terkemuka Turki Utsmani yang diketuai oleh Ahmad Udat Basha, di dalamnya memuat 99 kaidah. Terakhir, Al-Faraid Al-Bahiyah fil Qawaid wal Fawaid Al-Fiqhiyah karangan Ibnu Hamzah Al-Husaini, wafat 1305 Hijriah. Yang kedua, mazhab Malikiyah. Di sini terdapat kitab Usulul Futiyah fil Fiqhi ala Madzhab Al-Imam Malik karangan Ibnu Haris Al-Husni, wafat 361 Hijriah. Al-Furuq karangan Imam Al-Qurafi, wafat 684 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Abu Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurrahman Syabuddin Al-Qurafi. Dalam kitab ini tercantum tidak kurang dari 548 kaidah. Lanjut, Al-Qawaid karangan Al-Maqarri, wafat 758 Hijriah. Nama lengkapnya yakni Muhammad bin Ahmad. Kitab ini memuat kurang lebih 100 kaidah. Yang terakhir, Idah Al-Masalik ila Qawaid Al-Imam Malik karangan Al-Winsharisi, wafat 914 Hijriah. Nama lengkapnya yakni Ahmad bin Yahya bin Muhammad. Kitab tersebut mengandung 118 kaidah. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'iyah. Di sini terdapat kitab Qawaid Al-Ahkam fil Masalih Al-Anam karangan Izzuddin bin Abdussalam, wafat 660 Hijrah, yang digelari dengan Sultanil Ulama. Al-Ashbah wan Nadhair, wafat tahun 700 karangan Ibnu Al-Wakil Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya yakni Abdullah bin Al-Murahili, wafat tahun 716 Hijriah. Al-Majmu' Al-Muhadzab fi Qawaid Al-Madhhab karangan Abu Sa'id Al-Ala'i, wafat tahun 761 Hijriah. Imam Abu Sa'id ini sering pula disebut dengan Salahuddin. Al-Ashbab wan Nadhair karangan Tajuddin Ibnu As-Subki, wafat 771 Hijriah. Nama lengkapnya yakni Abdul Wahab bin Ali bin Tamam As-Subki. Di sini ada kitab Al-Ashbah wan Nadhair lagi, tetapi karangan Imam As-Suyuti, wafat 911 Hijriah. Nama lengkapnya ialah Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad yang diberi gelar Jalaluddin dan terkenal dengan nama As-Suyuti Asy-Syafi'i. Yang terakhir yaitu kitab dari mazhab Hanabilah. Di sini ada Al-Qawaid Al-Nuraniyah fil Al-Fiqhiyah karena Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya yaitu Imam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Taim.
Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dawabit Al-Fiqhiyah karangan Ibnu Abdul Hadi wafat 909 Hijriah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Ibnu Qadi Al-Jabal wafat 771 Hijriah. Nama lengkapnya itu Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah. Yang terakhir Takrir Al-Qawaid wa Tahril Al-Fawaid karena karangan Ibnu Rajab Ar-Rahman bin Syihab bin Ahmad bin Abi Ahmad Rajab. Dalam kitab ini ada 160 kaidah. Yaitulah tadi kitab-kitab kaidah fikih dari keempat madhab. Pembahasan selanjutnya yakni Qawaidul Khamsah. Telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa Qawaidul Khamsah ialah 5 kaidah yang tidak dipertentangkan oleh para ulama madhab dan tidak ada yang berselisih tentangnya, serta dapat mencakup semua elemen fikih. Penjabaran dari kelima tersebut ialah nomor 1, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya. Dasar dari kaidah ini saya ambil satu, yakni dari hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Hadis riwayat Muslim. Oh, tambah satu lagi, yub'atsun nas ala niyatihi, artinya manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Dan nas Al-Quran dan hadis yang di antara sumber-sumber kaidah ini yang paling atau yang langsung menunjuk kepada peranan niat dalam semua perkara adalah hadis innamal a'malu binniyat, karena hadis satu ini adalah pokok penting dari ajaran Islam. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya itu tentang mandi. Mandi adalah sebuah hal yang biasa bagi manusia, tetapi mandi itu bisa dinilai sebagai ibadah apabila kita meniatinya. Contoh, kita niat mandi agar badan itu segar dan semangat untuk mengikuti pelajaran, diniati seperti itu. Maka selain kita mendapatkan bersihnya badan karena niatnya, kita juga mendapatkan pahala karena mandinya itu sudah dihitung ibadah. Dari sini bisa dilihat bahwa kaidah ini tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentuan ta'yin atau spesifikasi atau kekhususan, itulah. Terus yang terakhir, adapun untuk pelaksanaan niat menurut ulama yang biasa kita ikuti itu ketika bersamaan dengan awalnya kita melakukan ibadah tersebut. Sedangkan tepatnya niat menurut ulama itu adalah hati orang yang melakukan niat dalam suatu ibadah, dan itu tanpa perkataan ulama, semuanya berkata begitu. Adapun kaidah yang kedua ialah al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Secara bahasa, al-yakin bisa diartikan dengan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan secara istilah atau terminologi ialah sesuatu yang tetap dan pasti dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Sedangkan asyak secara bahasa ialah keraguan, bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang membingungkan. Sedangkan secara terminologi berarti keraguan antara dua perkara atau masalah yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Dengan kaidah di atas ini, maka seseorang ketika berbuat sesuatu harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima. Dasarnya itu idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a shautan aw yajida rihan. Hadis riwayat Muslim. Contohnya itu seumpama kita telah melaksanakan wudhu, hendak sholat, lalu kita ragu-ragu apakah kita sudah batal atau belum. Nah, di sini yang al-yakin ialah kita sudah wudhu, alias sudah suci. Sedangkan asyaknya, ragu-ragu, itu adalah kita sudah batal atau belum. Maka yang dimenangkan ialah kita masih belum batal wudhunya, karena yakinnya adalah kita sudah wudhu. Begitu. Itu contoh dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak.
Dalam kaidah ini ada beberapa kaidah yang didasarkan kepada al-yaqinu la yuzalu bisyak, tetapi tidak saya sebutkan. Sekarang kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan dapat menarik pada kemudahan. Secara bahasa masyaqqah artinya sulit, sedangkan secara istilah terminologi berarti sesuatu yang sebenarnya mampu dikerjakan manusia, hanya saja kalau itu dipaksakan akan mengalami kesulitan dan keberatan. Dasar kaidah ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, Al-Baqarah. Dan hadis yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan janganlah kamu persulit, itu hadis riwayat Bukhari Muslim, dan beberapa nas Al-Quran dan hadis yang lain. Dasar-dasar kaidah yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka karena sakit ya, maka dia diperbolehkan sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa, maka boleh dengan tidur miring. Tidak bisa lagi, maka boleh terlentang. Apabila seperti itu masih belum bisa, maka dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa, maka itu waktunya untuk disolat, insya Allah. Contoh lain semisal, apabila ada seseorang tersesat di tengah hutan dan tidak ada makanan lagi di sana, kecuali yang haram, maka untuk keberlangsungan hidupnya, ia diberi keringanan untuk boleh memakan barang haram tersebut. Begitu. Adapun sebab-sebab keringanan itu ada 7. Paksaan, lupa, tidak mengerti hukum atau al-jahl, kesulitan, berpergian, sakit, atau an-naqsu, kurang. Begitu. Yang an-naqsu ini contohnya orang gila atau anak kecil tidak terkena taklif atau dibebaskan sama sekali dari beban hukum karena dipandang tidak cakap dalam bertindak. Kaidah yang keempat, yakni ad-dararu yuzalu, kemadharatan harus dihilangkan. Madharat secara terminologi adalah dari kata doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya, sedangkan secara terminologi ialah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Sedangkan kata diror diartikan sebagai perbuatan yang bersifat interrelasi, yakni dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan berbahaya pada diri kita sendiri. Gampangannya kalau doror itu berbahaya bagi diri kita sendiri, kalau diror membahayakan orang lain. Pemahaman saya begitu. Dasar kaidahnya itu ini hadis la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu apabila kita diancam nyawanya oleh seseorang dan harus mengatakan kata-kata kufur. Kalau tidak mau, maka kita akan dibunuh. Lah, karena madorot atau karena nyawa kita terancam, maka kita diperbolehkan untuk mengatakan kata-kata kufur tersebut. Itu untuk menjaga nyawa kita, gitu. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena doror adalah untuk memenuhi penolakan ada bahaya, bukan yang selain yang sedemikian itu. Begitu. Baik, kaidah yang terakhir ialah al-'adah muhakamah. Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Adat secara etimologi berarti kebiasaan, kultur, tradisi. Sedangkan secara terminologi ialah sesuatu yang sudah melekat dalam hati akibat berulang-ulangnya, sehingga diterima sebagai sebuah realitas rasional dan layak menurut penilaian akal. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan pengembangan hukum Islam. Begitu. Dan menurut Imam Suyuti, banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada kaidah ini. Di antaranya penentuan usia haid, masalah masuci dan haid, jual beli saham, mut'ah, ihyaul mawad,
jarak waktu ijab dan kabul, itu semuanya berdasarkan kaidah ini. Adapun dasar kaidah ini adalah khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dan hadis ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka menurut Allah adalah baik. Jadi, adat yang bisa dijadikan landasan hukum ialah mempunyai syarat, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Quran maupun sunnah dan dalil-dalil lainnya yang juga berlaku. Dan syarat yang kedua ialah penggunaannya itu meluas dalam masyarakat umum, gitu, bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang tadi ialah bahwa qawaid fiqhiyah adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Adapun pembagian dari qawaid fiqhiyah secara umum ialah: 1. Kaidah-kaidah fikih induk atau kaidah asasiyah, kaidah khamsah. Yang kedua ialah kaidah cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama, berjumlah 40 kaidah. Dan kaidah-kaidah cabang yang diperselisihkan oleh para ulama, ada 20 kaidah. Dan masing-masing mazhab memiliki kitab atau sumber buku qawaid fiqhiyah yang dikarang oleh para pengikut imam mazhab masing-masing. Yang terakhir ialah qawaid asasiyah atau qawaidul khamsah, itu ada 5. Al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taysir, ad-dararu yuzalu, dan yang terakhir al-'adah muhakamah. Sampai pada sini saja. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.